Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2A dan juga 2B Bilal bin Robah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Bu Evril dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka ya anak-anak. Bagaimana rasanya belajar tatap muka? Seru ya? Semoga meskipun hari ini kita kembali belajar secara daring, tetapi semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang ayo siapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Keluarkan buku tema 3 buku tematik 01 dan juga alat tulisnya, pensil, penghapus. Disiapkan ya. Dan juga cari posisi duduk yang nyaman bagi kalian agar belajarnya lebih nyaman. Kalau sudah, ayo kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, nah anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai subtema 2 ya. Sekarang kita masuk ke subtema 3, mengenai budaya tolong-menolong. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa ya yang terjadi pada gambar tersebut? Di situ ada beberapa orang siswa ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Di situ ada satu orang siswa yang sedang memegang sebuah kotak. Kotak apa? Itu adalah kotak sumbangan. Lalu ada juga siswa lain yang sedang memasukkan uang ke dalam kotak sumbangan. Ada yang tahu mereka sedang melakukan apa? Yuk kita baca sama-sama teks berikut ini. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa pun ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas yang dikumpulkan, uang itu dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa pun merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak, ternyata para siswa ini sedang melakukan pengumpulan uang sumbangan untuk diberikan kepada korban banjir. Nah, anak-anak, di sini ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, tentu kita harus menolongnya, anak-anak. Seperti pada judul, budaya tolong menolong. Nah, kita harus menanamkan budaya tolong menolong pada diri kita. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus siap sedia untuk menolongnya. Agar ketika kita yang membutuhkan bantuan, orang-orang pun akan membantu kita. Seperti di sini diceritakan bahwa di lingkungan sekolah Siti terdapat ada berita tentang banjir di lingkungan sekolahnya. Maka dari itu, guru-guru pun meminta siswa untuk mengumpulkan uang sumbangan yang nantinya akan digunakan dan disalurkan atau diberikan kepada para korban banjir. Nah, selain uang sumbangan, kita bisa memberikan apa lagi ya kepada para korban banjir? Iya, bisa berupa pakaian yang layak dan juga berupa makanan. Karena anak-anak, para korban banjir itu rumah mereka terendam oleh banjir sehingga mereka tidak mempunyai tempat untuk berteduh, tempat untuk bernaung. Sehingga mereka dikumpulkan di tempat yang dinamakan penampungan. Mereka mengungsi di tempat penampungan sementara hingga air banjir surut dan mereka bisa kembali ke rumahnya.
Nah, karena rumah mereka terendam oleh banjir, mereka jadi tidak memiliki uang, mereka tidak memiliki pakaian yang layak. Hanya pakaian yang mereka pakai saat ini saja yang ada, tetapi sisanya terendam oleh banjir. Maka dari itu kita bisa ya membantu mereka dengan memberikan pakaian yang layak dan juga makanan yang bergizi untuk mereka bertahan hidup. Makanannya contohnya bisa beras, bisa mie, bisa juga telur. Yang penting makanan atau bisa disebut sembako ya anak-anak untuk menunjang kebutuhan mereka. Nah, selain korban banjir, coba kalau di lingkungan sekolah, kegiatan tolong-menolong apa saja ya yang bisa kita temui? Misalkan kepada guru. Oh, kalau dari guru dulu. Nah, kalau di sekolah, guru-guru membantu siswa ya, membantu dalam hal apa? Dalam menyampaikan pembelajaran supaya siswa mendapatkan ilmu, pengetahuan dan juga pemahaman yang sangat banyak anak-anak. Guru-guru bekerja keras dalam menyampaikan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa agar para siswanya menjadi siswa yang cerdas, siswa yang aktif, siswa yang pintar. Nah, itu adalah wujud pertolongan dari para guru. Kalau para siswa menolong guru dalam bentuk apa, Bu? Bisa dalam bentuk kalian duduk dengan tenang di dalam kelas, kemudian memperhatikan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kalian memperhatikan guru ketika sedang menerangkan di sekolah anak-anak. Itu juga sebagai bentuk wujud pertolongan, wujud tolong-menolong para siswa kepada gurunya. Karena jika suasana kelas tenang, jika para siswa memperhatikan jalannya pembelajaran dengan tenang, maka pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar. Maka guru pun akan dengan mudah menyampaikan ilmu pembelajaran kepada para siswanya, anak-anak. Nah, atau selain budaya tolong-menolong antara guru dan siswa, bisa juga antara siswa. Contohnya apa? Misalkan ada siswa yang tidak membawa buku tema 3 anak-anak seperti kemarin ya, masih ada beberapa siswa yang tidak membawa buku tema ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan? Teman yang lainnya harus berbagi bukunya. Belajar bersama dengan teman yang tidak membawa bukunya itu sebagai bentuk tolong-menolong dalam hal belajar anak-anak. Sehingga teman yang tidak membawa bukunya tadi masih bisa mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, coba ada yang tahu apa sih manfaat dari budaya tolong-menolong itu? Ya, manfaatnya salah satunya yaitu bisa menjalin persahabatan ya anak-anak. Dengan kita melakukan tolong-menolong, ketika ada teman kita yang kesulitan dan membutuhkan pertolongan, kita menolongnya. Itu bisa menciptakan sebuah pertemanan, persahabatan. Kita bisa menjadi lebih dekat dengan teman-teman tersebut ya anak-anak. Selain menjalin persahabatan, kita juga budaya tolong-menolong juga bisa menciptakan rasa nyaman di hati kita. Karena jika kita menolong orang yang sedang kesusahan, otomatis kita pun akan merasa senang bisa menolongnya. Akan tercipta rasa nyaman di hati kita karena bisa menolong orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan orang yang ditolong. Orang yang ditolong pun akan merasa sangat terbantu, akan merasa senang karena mendapatkan pertolongan dari temannya. Seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana kalau para siswa tidak memiliki sifat tolong-menolong dalam dirinya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa menciptakan permusuhan ya anak-anak. Kalau kita tidak memiliki sifat tolong-menolong di dalam diri kita, kita bisa-bisa dijauhi oleh teman. Misalnya, si A mah
tidak pernah menolong kita ketika kita sedang ketika kita sedang membutuhkan bantuan, maka nantinya ketika si A membutuhkan bantuan, tidak ada yang mau menolongnya anak-anak. Karena itu tadi, kita harus menanamkan sifat tolong-menolong di dalam diri kita ya anak-anak. Semuanya paham sampai sini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada menulis cerita. Di sini ada beberapa gambar ya anak-anak. Sekarang tugasnya, ayo tuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Di sini ada gambar apa saja ya? Di situ ada gambar hujan yang turun, hujan deras. Kemudian ada juga gambar rumah-rumah yang terendam oleh banjir. Semua orang yang mengungsi dari banjir. Kemudian ada juga gambar para siswa yang sedang melakukan pengumpulan uang sumbangan untuk diberikan kepada para korban banjir. Nah, sekarang kita bercerita. Kita belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut ya anak-anak. Minimal 4 kalimat saja. Paham? Hanya 4 kalimat saja ya anak-anak berdasarkan gambar-gambar berikut ini. Nah, selain tugasnya tadi yang nomor 1 membuat cerita berdasarkan gambar, tugas yang kedua, coba tuliskan 2 contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah. Tadi sudah dibahas ya, contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah. Boleh antara guru dan siswa, boleh juga antara para siswa, antara para siswa, teman dengan teman. Boleh ya anak-anak tuliskan 2 contoh saja. Kemudian tugasnya dituliskan di buku tematik 01. Di buku apa? Di buku 01 dituliskan. Kemudian tugasnya difotokan dan dikirimkan tugasnya ke WA Bu Evril. Paham sampai sini? Kalau begitu selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan dulu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirimkan ke WA-nya Bu Evril. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair anak-anak telah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar ya. Meskipun pembelajaran daring, tetapi semuanya harus semangat untuk belajar. Baiklah kalau begitu, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.